Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad, keluarga dan saudara-saudaraku. Pada pagi ini, alhamdulillah kajian online Rois Budi 84 yang kali ini bersama Ika Budut dapat dilaksanakan sebagai bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang terhormat kepada pengurus Ika Budut, apakah sudah ada mungkin di sini Pak Mugi ya, Mas Mugi, dan juga pengurus Betapa dan juga pengurus Ika Budut lainnya, dan juga kepada pengurus inti dari Betapa 4 yaitu Mbak Ratih Kusuma Wardani dan Mbak Eka Firgianti, serta kakak-kakak dan adik-adik lintas angkatan Budut yang hadir pada hari ini, sahabat-sahabat Budut 84 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki acara inti kita pagi ini, yaitu kajian online Rois Budut 84 bersama Ika Budut dengan judul Kasih Sayang Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Faisal. Saya akan bacakan CV dari Pak Ustadz Faisal. Beliau bertempat tinggal di Villa Indah Permai, Blok G10 nomor 18, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Dengan pendidikan S2 Fakultas Hadis Binuri Islamik Universitas Karachi, Pakistan. Jabatan beliau saat ini adalah pengasuh pada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Jannah, Babelan, Bekasi Utara, pengajar ilmu hadis dan fikih Islam di beberapa instansi pemerintah dan swasta, kantor BUMN Pusat, Jasa Marga Pusat, Medco Energi, Badan Pengawasan Nuklir Pelindo, BNI Pusat, dan BCA Syariah Pusat. Saya sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Insya Allah sehat dan bahagia Pak ya. Ya, amin. Banyak. Baik Pak. Saat ini kan pandemi COVID masih melanda kita dengan dunia, bahkan di Indonesia, khususnya Jakarta, di mana penderita COVID-19 itu terus bertambah. Bahkan di Jakarta telah tembus di atas angka 26.000 penderita. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian akan masa depan, di mana kita harus berdamai dan terus melanjutkan hidup bersama virus ini. Selain itu juga di mana vaksin dan obat belum tersedia, walaupun kita terus berusaha, ditambah juga kondisi tenaga medis yang terus berjatuhan, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas pengobatan kepada pasien. Belum lagi masalah-masalah ekonomi sebagai dampak domino dari pandemik ini. Semua hal tersebut menunjukkan keterbatasan kita, Pak Ustadz, sebagai manusia. Nah, kami minta tolong pencerahan Pak Ustadz, agar kita sebagai hamba yang beriman tetap yakin bahwa ini semua adalah takdir dari Allah, dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Tolong itunya diberikan ke saya supaya bisa screen layarnya ya. Host. Ya Pak, silakan Pak. Baik, sebentar ya. Saya ganti Word-nya ke Indonesia dulu.
Saya cek sebentar ya Bu, ke screenshotnya sebentar. Silakan, silakan. Sebentar. Mohon maaf, ini yang, sorry maaf, Bapak yang Ustadz Maulana bukan? Saya kasih hostnya ke situ. Betul apa salah, Pak? Kenapa? Ustadz Bapak, Faisal. Bukan yang itu di oh, handphone saya. Tolong Oh. ke yang Ibnu Wafid oh, Sakinah. berarti Bapak yang pindahin ya, Pak? Karena saya sudah kasih hostnya ke Ustadz Maulana itu, Pak. Iya, bukan yang itu Bu, ke Ibnu Wafid Sakinah. Iya, saya sudah nggak bisa lagi, Pak, karena sudah pindah ke Ustadz Maulana itu. Jadi Bapak bisa yang di Ustadz Maulana itu pindahkan yang ke Ibnu Wafid Sakinah itu ya, Pak? Iya. Saya memang pakai dua, pakai handphone sama ini handphone untuk melihat saya nanti share screen-nya tadi. Oh, berarti kalau gitu Bapak yang di handphone yang Ustadz Maulana itu Bapak pindahkan ke yang Ibnu Wafid itu, Pak, hostnya? Oh gitu? Iya, Pak. Oke. Sambil menunggu Pak Ustadz mempersiapkan screen-nya, jadi nanti kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung menchat, menuliskan pertanyaannya yang nanti akan dibacakan oleh pengurus dari Rohis 1084. Terima kasih. Gimana ya Bu caranya? Tolong. Bapak yang di itu kan Bapak jadi host tuh, Bapak lihat di partisipan yang di handphone yang Ustadz Maulana itu, kemudian nanti Bapak klik yang ada titik 3 itu ya, Pak. Terus ada make a host itu, Pak. Pilihan make a host. Nah, nanti Bapak tinggal pilih yang Ibnu Wafid itu jadi hostnya. Saya keluar dulu deh Ibu yang di handphone. Biar nanti kembali kepada Ibu aja. Kalau Ya. Bapak keluar, berarti semua keluar ya, Pak. Oh. Tadi soalnya nggak terinfo ya, Pak, kalau yang ini pakai yang Ibnu Wafid itu. Oh ini maaf jadi keluar nih, aduh. Coba aja Pak dicek di handphonenya. Ya ada kok. Gimana ya? Bapak udah lihat di handphonenya ya, Pak? Itu kan ada Sudah? partisipan ya, Pak? Iya. Nah, di Terus? partisipan kan ada tuh nama Ada Bapak, tulis. terus dalam kurung host ya. Iya, betul. Nah, Bapak klik, nah nanti Bapak jadikan ada make a host itu, Pak, make host. Saya klik yang mana? Make hostnya Bapak pindahkan ke Ibnu Sakinah itu jadi hostnya gitu, Pak. Evi bertahap dulu satu-satu. Bapak. Gimana dia? Yang tadi make a host dulu. Bapak sudah ada di partisipan ya, Pak? Sudah lihat di partisipan? Kan ada nama-nama orang-orang ya, Pak? Iya. Nah, Bapak kan ada kan Ustadz Maulana, terus dalam kurung host gitu ya, Pak? Betul. Betul ya. Nah, nanti itu Bapak klik itu, Pak. Klik dulu, Evi Klik ditunggu dulu, Bapak Pak. klik. Dulu. Saya klik yang mana, Ibu? Maaf. Yang tadi, Pak. Yang Ustadz ada Maulana. itu di kanan, Pak. Ustadz Maulana, kurung host, ya, Vi? Iya, diklik. betul. Iya, diklik. Terus kan ada make a host kan, Pak? Kalau saya klik, keluarnya rename. Oh, rename. Oh, berarti Bapak ke ini aja. Bapak ke Ibnu Wafid Sakinah itu. Bapak klik di Ibnu Wafid, terus make a host aja, Pak, di situnya. Baik, oke. Udah. Bisa? Oke, ya. Ya, sudah. Silakan, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz Muhammad Faisal untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat, nikmat masih diberikannya kita kebaikan oleh Allah Ta'ala, sekalipun dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini yang memang kita belum tahu juga sampai kapan. Tapi yang jelas, semua apa yang terjadi ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua yang terjadi ini pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlepas daripada keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman setiap dalam keadaan kondisi, dalam setiap situasi dan kondisinya, dia selalu menghasilkan pahala-pahala. Ya. Saya tuliskan di sini bahwa orang beriman, ya, kenapa dia dicintai oleh Allah menjadi pasak dunia ini? Sebab ketika masih ada orang beriman, maka dunia ini akan tetap langgeng, ya. Dan sebagai hadis perdana dalam kajian kita ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan bawakan satu hadis riwayat daripada Imam Muslim yang Nabi katakan intinya adalah orang beriman dalam setiap kondisi dan keadaan akan menghasilkan kebaikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kami tampilkan di antaranya dalam hadisnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kami tuliskan dulu hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Muslim, baginda Nabi katakan bahwa ajaban li amril mu'min. Nomornya pun sudah cukup jauh ya. Sudah hampir nomor 7.692 dalam Sahih Muslim. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, orang beriman dalam menghadapi situasi kondisi apapun, ini akan menjadi pahala. Tentunya yang bermain di sini iman dan amal solehnya. Iman, amal soleh, serta ilmunya. Dari hadis ini Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya terjemahkan, yang saya warna hitamkan, sebagaimana ada di layar Bapak Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ajaban li amril mu'min. Begitu indahnya urusan orang beriman. Begitu hebatnya keadaan orang beriman
Inna amrohu kullahu khairun. Sungguhnya ya, urusan orang beriman semuanya menjadi pahala. Semua urusan orang beriman siang malam senang susah, tanggal tua tanggal muda tetap menjadi kebaikan. Walaysa dzaka, dan yang demikian ini kata baginda tidak dimiliki oleh li ahadin, oleh seseorang, illa lil mu'min, kecuali orang beriman saja. Baik, maka di sini kata Nabi SAW, in asabathu sarra, apabila orang beriman itu mendapat kenikmatan, mendapat kesenangan, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairul lahu, itu pun menjadi pahala baginya. Jadi orang beriman kalau dapat kesenangan, dia ingat kepada Allah, kenikmatannya, kesenangannya dia pakai untuk menjadi jembatan makin tinggi derajatnya kepada Allah. Jadi baik. Wa in asabathu darra, dan apabila orang beriman itu terkena daripada darra, musibah, penyakit atau pandemi kayak sekarang ini, sabara, dia bersabar. Dia tidak pesimistis, dia tidak sangka buruk kepada Allah. Dia tidak gasrak gusruk istilahnya gitu, nggak gerasak gerusuk, dia tetap tenang, tetap berusaha, ikhtiar, dan pasti ini merupakan kehendak Allah Ta'ala yang punya hikmah-hikmah terbesar. Jadi kalau seorang beriman mendapat musibah ataupun penyakit ataupun perkara yang tidak mengenakkan, sabar, dia sabar. Fakana khairul lahu, itu juga jadi pahala baginya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, karena dunia seisinya ini adalah milik Allah. Peraturan, rule-nya, tertibnya, terserah Allah Ta'ala mau buat seperti apa. Ya, sebagaimana owner satu perusahaan, sebagaimana owner satu pabrik, dia mau buat peraturan seperti apa pabrik itu terserah dia. Ya, nanti karyawan dibuat jadwal, masuk jam 8, pulang jam 4. Ya, kemudian gaji bulanan segini, tunjangannya segini. Itu terserah ownernya, gitu kan? Nah, ini dunia dan seisinya milik Allah Ta'ala. Makanya peraturannya yang dibuat oleh Allah terserah Allah. Keliru kalau seseorang dalam menghadapi musibah malapetaka, dia malah sangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah. Para jamaah, contohnya diantaranya bahwa kita diharamkan bahkan hukumnya ya sangka buruk kepada Allah. Sangka buruk kepada Allah ini biasanya terjadi karena begitu banyaknya musibah, kesusahan, ya. Haram sangka buruk kepada Allah. Jangankan kepada Allah Ta'ala. Kepada manusia saja kita dilarang untuk sangka buruk. Ya, su'uzon. Su'uzon kepada manusia itu haram, apalagi sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kami buka lagi hadisnya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam hadis sahih masih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian sangka buruk kepada Allah sampai meninggal dunia. Karena musibah terutamanya, nggak adalah yang sangka buruk kalau dia mendapat kenikmatan. Nah, ini contohnya nomor hadis 7410. Ini nomor hadisnya dalam kitab digitalnya namanya Maktabah Syamilah. Kalau Bapak Ibu ada Sahih Muslim Android, kalau Anda buka pada nomor ini nanti kata-katanya mungkin berbeda. Karena berbeda daripada publishernya itu, percetakannya. Baik, hadis ini sudah sampai hampir puncak Sahih Muslim 7410 dari sahabatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qabla wafatihi, sebelum meninggalnya Nabi bisalasin 3 hari. Jadi hadis ini beliau sabdakan 3 hari sebelum wafatnya baginda Rasul. Berarti hari apa tuh? Rasul meninggal hari Senin. Berarti ini beliau bersabdanya pada hari Sabtu
tanggal 9 Rabiul Awal. Yaqul, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum. Wahai umat Islam, kata Nabi, jangan sekali-kali kamu meninggal dunia illa wa huwa yuhsin billahi zon. Kecuali kamu harus sangka baik terus kepada Allah akan musibah, cobaan-cobaan hidup yang selalu datang kepada kita. Sangka baik. Sampai kapan hadirin? Ya. Sampai kapan kita buat seperti ini, berlaku seperti ini? Sifat seperti ini harus ada sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai kita bertemu kepada Allah. Sampai kapan kita bersabar dan ikhtiar? Sampai kita bertemu kepada Allah. Karena ada orang bertanya begini, Pak Ustadz, saya sudah sholat berjamaah, saya sudah berhijab, saya sudah mencari nafkah yang halal, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, saya sudah haji umroh, kok cobaan masih tetap ada sih? Ya, cobaan masih tetap ada dari anak, istri, dari suami, dari tetangga, dari koleges, dari teman-teman kita, dari tetangga, dari mertua. Jawabannya, cobaan itu akan selalu ada. Ya, cobaan itu akan selalu ada sampai kita kembali kepada Allah. Dan ini semuanya adalah merupakan, ya, kalau kita betul-betul menyikapinya dengan baik, maka ini akan menjadi pahala-pahala terhebat. Para jamaah, cobaan itu akan selalu ada. Sekarang kita buka ayat perdananya. Dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut pada ayat kedua, ayat ketiga. Kita buka ayatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang mau terjemah atau saya terjemah langsung? Saya, Pak. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Cepat ya Ibu bukanya. Baik. Surat Al-Ankabut yang ada di hadapan Bapak Ibu, ya, yang ada di layar kita. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, ini memang sebuah ketentuan dari Allah. Allah katakan ahasiban nas. Apakah manusia itu menyangka ayyutraku, mereka didiamkan oleh Allah, ayyaqulu amanna, setelah mereka berkata kami beriman kepada Engkau ya Allah. Apakah mereka dibiarkan wahum la yuftanun, dan mereka tidak berikan cobaan-cobaan, kata Allah. Ya. Manusia menyangka bahwa kamu sudah berkata beriman, lalu kamu dibiarkan begitu oleh Allah. Makanya ayat keduanya Allah katakan, ayat ketiganya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan cobaan kepada orang-orang terdahulu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang jujur keimanannya, shadaqu. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah ingin mengetahui siapa yang berdusta dalam keimanannya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi kita memang diperintahkan untuk seperti ini karena dalam menghadapi kehidupan seperti ini, seperti hadis tadi yang sudah kami sampaikan, orang beriman setiap perkaranya itu jadi pahala. Ya, sebentar. Yang tadi sudah kami sampaikan dalam hadis Muslim, sifat orang beriman ada dua. Ya, dapat kenikmatan jadi pahala. Gitu kan? Dapat kenikmatan jadi pahala. Kemudian yang kedua, diberikan cobaan juga jadi pahala. Nah,
Kedua-duanya ini memang merupakan kasih sayang Allah kepada orang beriman. Cuma kitanya itu mau mengaji tidak? Kitanya mau belajar tidak? Ya, kitanya mau tidak untuk menempatkan keimanan dan ilmu kita pada porsi yang benar. Contohnya seorang beriman yang dia mendapat cobaan. Ya. Contoh seorang yang mendapat cobaan, kemudian dia sangka buruk kepada Allah. Ini nggak jadi pahala nantinya. Ya, dapat musibah dan dia berkata-kata yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Contohnya hadirin, ketika terjadi musibah besar di Banda Aceh dulu atau di Aceh dulu, ya, tsunami 2004. Itu kebetulan kami berada di sana. Kemudian hari Jumatnya itu setelah 5 hari kejadian hari Ahad, setelah hari Jumatnya ada yang khutbah. Di khutbahnya itu ada imamnya, khotibnya berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan cobaan ini kepada kami? Ini tidak boleh." Makanya kita katakan kepada pengurus, tolong diganti supaya khotibnya diganti dengan orang lain dan tidak boleh berkata seperti itu. Karena itu sudah sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, apalagi kalau kita buka sekarang ayatnya, sebagaimana tadi yang sudah dibaca ya pada Al-Baqarah, ya 155 sampai 157. Itu semuanya kan menjadi kebaikan kalau kita menempati porsinya dengan baik, dengan benar. Ya, ini sudah diterjemah tadi sama Ibu, ya. Dan di sini bahkan Allah jelaskan sederhana karena kan karena itu siapa yang tidak di unmute ya Pak? Ya. Suaranya Pak siapa? Suaranya tersebut diputuskan atau agak mengganggu ini konsentrasi. Karena dia sendiri adalah Pak Deddy Sugiarto, coba suaranya rakyat Indonesia gitu. Di mute dulu. Pengurus di mute dong. Hanya host yang bisa unmute, di mute dong Pak Deddy. Kondisi yang sederhana seperti ini banyak sekali. Semua all mute. Ya. Hadirin, pada Al-Baqarah 155 yang tadi sudah terjemah, di sini kalau kita lihat grammar bahasa Arabnya, kalimat walana beluwannakum di sini yang saya warna hitamkan, itu mengandung arti kalau grammarnya di situ Allah awali setelah wawu ada huruf lam. Lam yang cuma satu harokat dibaca, wala gitu ya. Tidak boleh wala gitu kan. Wala nab gitu kan. Itu satu harokat, arti lam di situ mempunyai arti yang sangat hebat, artinya sungguh. Kemudian ditambah di sini tasdidnya, yang saya gerak-gerakan ini anak panahnya. Tasdid yang ada di situ pada huruf nun itu pun mengartikan kata-kata sungguh. Dan hebatnya lagi di sini menurut grammarnya Allah tidak memakai kalimatnya kalimat past tense. Tetapi Allah Ta'ala memakai kalimat-kalimat yaitu present dan juga kalimat future. Ya, present continuous serta future. Tidak ada kalimat past tense-nya di sini. Artinya Allah akan memberikan cobaan kepada kita terus selama hayat di kandung badan. Senang, susah, tersenyum, menangis, panas, dingin, lapar, dan kenyang, serta terjaga dan tidur. Ini semua mesti ada selama kita masih hidup. Ya, kadang senang, kadang susah. Makanya kalimatnya pada Al-Baqarah 155 Allah pakai dengan grammar bahasa Arab yang verbnya itu adalah bukan dari past tense, tapi Allah pakai present ataupun future-nya. Artinya, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan tetap memberikan cobaan kepada kalian bisyai'in, sedikit kata Allah. Sebab cobaan-cobaan yang ada ini Bapak Ibu sekalian sedikit dia. Ya, bukannya besar. Yang besar nanti ketika goncangan hari kiamat. Ya. Bisyai'in minal khaufi, dari rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa. Artinya
salah seorang anggota keluarganya ada yang meninggal. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Tetapi kata Allah, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu merekalah orangnya yang apabila tertimpa musibah, malapetaka, bencana, sakit, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya kita adalah milik Allah Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang kena musibah, orang tua meninggal, anak meninggal, kita ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu orang yang membaca doa itu ketika dapat musibah, dia akan dibuatkan satu rumah di surga. Dan ini dia tidak akan mendapatkan pahala ini kecuali dia mau mengaji ilmu agama. Kayaknya kita baru dengar Ustadz. Baik, sebentar. Hadisnya ini saya tampilkan bahwa orang yang anaknya meninggal atau keluarganya meninggal, dia mengucapkan inna lillahi. Memang doa itu sepele, ringan. Tetapi ketika Anda amalkan, Allah berikan Anda satu rumah di surga, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini derajat hadisnya adalah Hasan menurut para. Ya kalau lagi nyetel jangan deh, nanti ini pada saat lo lagi santai. Enggak, itu data yang beda. Ada yang juga. Sebentar, siapa itu? Hadirin, sudah? 5.000-an. Cuma jalan masuk. Mas, tolong di-mute, Mas. Nah, yang 5.000 tanahnya tuh jalan masuknya tidak terlalu besar. Iya, gitu. Bapak bicara bisnisnya yang dimasukin. Tapi bisa. Host, tolong di-mute. Itu dia buka harga 2,5 mungkin 2 juta. Caca di mute, Caca di mute. Caca. Baik, hadirin. Saya tampilkan dulu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ini yang ada di hadapan Bapak Ibu, ya. Langsung kitab-kitab hadis yang dari kitab aslinya. Dan sebentar saya tampilkan dulu. Jadi ini juga merupakan kasih sayang kepada Allah. Di sebalik musibah saudara kita, di situ pun ada pahala untuk keluarganya, untuk teman-temannya, untuk orang yang ada di sekelilingnya, untuk orang yang membantunya. Pokoknya nggak sia-sia. Ya, pokoknya senang susahnya itu semua adalah nantinya menjadi pahala, menjadi kebaikan dari Allah. Ya, tapi sekali lagi kitanya harus ngaji. Kitanya harus mengetahui dalilnya dan kita bisa mengolah hati kita ini. Karena memang orang beriman nggak bakal dia diterima amal-amalnya tanpa ilmu, kan begitu. Ini emang lo yang ngatur apa? Iya kan? Ini hadirin. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa tolong unmute Caca Pak Ustadz? Karena yang jadi host ada Pak Ustadz, mohon maaf. Sebentar, saya pun bingung mau unmute-nya gimana. Sebentar. Ya, dicari dulu. Sudah ya? Sudah tuh? Sudah unmute? Sudah. Iya betul, sudah. Ya, Pak Ustadz udah hilang, silakan. Ya. Mohon maaf. Tolong ya hadirin masing-masing untuk memperhatikan handphone ataupun laptopnya supaya, karena kalau ada suara masuk saya jadi fokusnya terganggu gitu. Karena ini yang kami hadirkan hadis-hadisnya langsung dari hafalan-hafalan saya. Jadi kalau ada suara sedikit nantinya saya pun blank gitu. Baik, hadirin ini sudah sudah kami dapati hadisnya yang ada di layar Bapak Ibu. Nomor hadisnya pun ini sudah nomor 19 ribuan gitu ya. Sudah 19 ribuan, 19.725. Hadis ini riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda bahwa ketika kata Nabi, ketika ada seorang yang anaknya meninggal dunia, ya, Allah Ta'ala cabut nyawa daripada, perintahkan malaikat untuk
mencabut qurratu ainih, yaitu penyejuk hatinya, anak-anaknya atau saudaranya atau orang tuanya meninggal. Qal, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang dia ucapkan? Qal hamidaka, ya Allah, bahwa hamba-Mu tadi yang anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, dia memuji kepada Engkau. Dia tidak sesambat kepada Engkau, ya Allah. Dia tidak berkata buruk kepada Engkau. Ya, makanya dosa itu Bapak Ibu, kalau ada musibah kita bilang, ya Allah Engkau tega, itu dosa. Ya Allah, kenapa ya Allah negeri kita diberikan COVID-19 sampai tidak boleh. Kita ikhtiar saja, bersabar, ya, dan terus berusaha. Mengatakan kepada Allah begini-gini tidak boleh. Itu tidak jadi pahala, bahkan jadi dosa. Nah, kalau ada seorang yang orang tuanya meninggal, anak meninggal, kemudian dia berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Saya serahkan semuanya kepada Allah yang maha terpuji dalam setiap kondisi keadaan. Wastarja'a. Kemudian dia baca, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istarja'a itu artinya baca, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, ubnu lahu baitan. Wahai para malaikatku, buatkanlah bagi bapak tadi, ibu tadi yang anaknya meninggal, ya, baitan, satu rumah fil jannah, di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumah tadi adalah rumah pujian. Jadi hadirin, kita lihat, memang kita bersedih anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, seumpamanya. Tapi ketika kita mengamalkan ilmu ini, itu jadi kebaikan, itu jadi pahala, itu jadi perkara yang sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Dibuatkan dia satu rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan sekarang kita buka lagi ayatnya. Kita buka lagi ayatnya sebentar. Boleh diterjemah juga, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Di dalam Ali Imran sekarang, surat ketiga, maaf. Ali Imran surat ketiga, ayatnya ke-200 ayat terakhir. Silakan. Silakan, ada yang terjemah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Baik. Ayat ini adalah ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini ada perintah Allah, dua macam perintahnya ini. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Ya, pertama, sabarlah kalian. Wasabiru. Dan yang kedua, kuatkanlah kesabaran kalian. Apa bedanya? Sabarlah kamu sama kuatkan kesabaranmu. Isbiru ini adalah kalau musibahnya baru pertama kali. Ya, isbiru ini kalau cobaannya baru sekali. Tapi kalau kalimat yang keduanya, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Kenapa? Karena kamu akan dicoba. Setelah kamu berkata beriman, cobaan akan silih berganti dari Allah terus sampai kita meninggal dunia. Makanya ada kalimat, sabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, jadi apalagi kalau tadi yang sudah saya tulis di bawah Ali Imran itu, kita kembali kepada wordnya, bahwa orang sabar itu pahala tanpa batas. Ini berarti statement ini membantah kepada orang yang berkata, Ustadz, sabar kan ada batasnya. Iya, sabar ada batasnya bagi Anda yang sabarnya berbatas.
Berarti kalau sabarnya sampai di situ, dalam menerima takdir Allah, dalam menerima cobaan dari Allah Ta'ala, berarti pahala Anda sampai situ. Sebab sabar ini tanpa batas. Sabar ada batasnya bagi yang berbatas. Tapi statement yang benar adalah sabar tanpa batas. Kenapa? Karena pahala orang yang sabar ini, dia pahalanya tanpa batas. Boleh kita buka suratnya? Surat Az-Zumar. Surat ke-20. Surat Az-Zumar surat ke-39. Ya, pada ayat ke-10. Di sini Allah Ta'ala firmankan bahwa orang yang bersabar itu pahalanya diberikan tanpa batas. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang cukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah firmankan, "Qul ya ibadilladzina amanu," wahai orang-orang, wahai hambaku, kata Allah, yang beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat kebaikan akan dapat kebaikan juga. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu teramatlah luas. Ya. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah teramat wasi'ah, artinya luas. Innama, yang menjadi dalil, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya ajrohum bighairi hisab, tanpa batas. Bayangin, Bapak Ibu yang sudah pergi haji, ya, Anda yang sudah pergi haji, Anda mengetahui pahala haji. Dalam hadis Sahih Bukhari, saya sebutkan saja, saya tidak tampilkan hadisnya. Ini sekedar cuplikan-cuplikan dari pemahaman ayat ke-10 ini dari surat Az-Zumar. Artinya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Sekarang saya sebutkan nih pahala-pahala yang ada. Anda pergi haji, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi katakan siapa yang berangkat haji pulang seperti bayi baru dilahirkan. Anda yang berangkat sholat Jumat, setiap satu langkahnya adalah dihapus dosa. Satu langkah lagi diangkat derajat. Anda yang khatam Quran, setiap doa-doa dikabulkan pada khatam Quran. Anda yang bersodakoh, setiap 1 rupiah dibalas 10 minimal. Anda yang mengasuh anak yatim, maka bersama baginda Rasul dalam surganya seperti ini. Rasul berisyarat dengan 2 jarinya. Anda yang berperang fisabilillah, dalam hadis Sahih Bukhari, memiliki surga 100 tingkatannya. Anda yang berbakti kepada bapak ibu, ya, ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Anda yang beristighfar untuk ayah ibu kita, maka ayah ibu kita surganya makin naik terus, naik terus. Kemudian juga pahala ketika Anda sholat tahajud, akan diangkat derajatnya nanti di sisi Allah Ta'ala, mendapat tempat yang mahmud, tempat yang terpuji. Anda memakmurkan masjid, Anda menutup aurat, Anda ini, Anda itu, Anda macam-macam, itu pahalanya semuanya ada. Tapi pahala-pahala tadi yang ada adalah berbatas. Ada sebutannya segitu saja. Pahala sabar Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan iman dan amal soleh, dan kesabaran dengan istiqomah, ini ayatnya pada Az-Zumar ayat ke-10 adalah tanpa batas. Bisa dipahami? Jadi pahala haji, pahala macam-macam itu ada pahalanya. Disebutkan. Tapi pahala sabar tidak berbatas. Makanya pahala orang bersabar ini Bapak Ibu ada dalam, mungkin Bapak Ibu belum tahu, dalam Al-Quran ada 1 ayat saja dari 6.600 sekian ayat, ada 1 ayat saja yang Allah puji 10 orang ini. Paling enggak kita bisa ambil salah satunya ya Bapak Ibu. Baik, saya tulis dulu di Word-nya. Sengaja saya tulis di Word biar Bapak Ibu nggak kehilangan perkata-perkata dari yang saya ucapkan tadi. Contohnya gini, dalam Al-Quran, ya, hanya ada 1 ayat pujian Allah kepada 10 orang. Dari 10 orang ini salah satunya orang sabar.
dalam Al-Quran hanya ada satu ayat pujian Allah SWT kepada 10 orang. 10 macam orang. Ayatnya yang mana? Coba kita buka suratnya Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-35. Ada yang mau terjemah silakan. Silakan. Kalau sudah ketemu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, Ya. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, Nah, sabar laki-laki terus dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, ya. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik. Kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian, para jamaah kaum muslimin muslimat. Surat Al-Ahzab ayat 35 ini satu-satunya ayat yang Allah Ta'ala kumpulkan 10 macam orang. Ya. Sebab kalau dalam hadis itu yang paling banyak 7 orang. Kalau ini 10 bahkan. Ya. Yang pertama, innal muslimina wal muslimat, ya, laki perempuan muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, laki perempuan yang yang tunduk, yang patuh, ya. Was-shadiqina was-shadiqat, laki perempuan yang jujur. Was-sabirina was-sabirat. Nomor 5 itu masuk. Ya, nomor 5 yang kita bahas sekarang, yaitu orang-orang laki perempuan yang bersabar. Jadi masuk nih, ya, dalam kaitan orang-orang bersabar. Yang keenam, wal khasyi'ina wal khasyi'at, laki perempuan yang khusyuk dalam sholatnya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki perempuan yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki perempuan yang berpuasa Ramadan. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki perempuan yang menjaga kehormatan mereka. Yang ke-10, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki perempuan yang banyak mengingat Allah. Maka pahalanya Allah katakan a'addallahu lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan dari Allah, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Khusus untuk orang yang sabar, diterjemahkan lagi dalam surat Az-Zumar tadi, ya, nih saya klik lagi surat Az-Zumar tadi, yaitu pada ayat ke-10-nya Allah katakan innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya itu tanpa batas. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang saya tampilkan satu hadis. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, ya. Baru sekali ini saya buka Sahih Bukhari-nya. Saya klik dulu sejenak. Ini yang ada di layar kita. Hadis ini tentang seorang wanita berkulit hitam. Ya, maksudnya berkulit hitam itu dalam hadisnya disebutkan. Yang beliau ini dari Ethiopia mungkin, ya. Sebentar, ini hadisnya. Nomornya sudah masuk 5.328. Riwayatnya Imam Bukhari rahimahullah. Ceritanya bahwa ada, kata Ibnu Abbas kepada muridnya, ya, ada seorang wanita hadhil mar'ah as-sauda. Ya, wanita berkulit hitam. Ini ibu ini Masya Allah keimanannya. Kemudian atatin Nabiya, beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau menjumpai baginda Rasul. Faqalat, kemudian beliau bertanya, "Inni usra, ya Rasul, sungguh saya usra, saya punya penyakit ayan. Ya Rasulullah, saya punya penyakit epilepsi dan kadang kambuh begitu ya. Wa inni atakasyafu, dan kalau penyakit saya datang itu maka aurat saya tersingkap." Ya, kita lihatlah, kita tahu kalau orang ayan itu ketika lagi kambuh, lagi kumat ayannya, kan kejang-kejang begitu sambil jatuh, sambil guling gitu ya. Nah, kata beliau, "Ya Rasul, saya punya penyakit ayan, dan kalau ayan saya sedang kambuh, maka aurat saya tersingkap ya Rasul. Fad'ullaha li." Kata ibu ini, "Tolong doakan ya Rasulullah kepada Allah supaya aku disembuhkan." Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar permintaan wanita ini, beliau tidak langsung mendoakan. Padahal ketika Nabi doakan sembuh itu. Ketika Nabi doakan, insya Allah sembuh. Ya. Tapi Rasul berkata, "Qal, wahai ibu, in syi'ti sabarti walakil jannah." Ya, saya tidak doakan Anda serta-merta, tapi saya berikan dua opsi, kata Rasul. Ada dua opsi saya berikan, kata baginda Rasul. Yang pertama, in syi'ti, kalau kamu mau, sabarti, kamu bersabar. Walakil jannah, maka kamu dijamin menjadi ahli surga. Artinya saya tidak doakan kamu dan kamu tidak sembuh dari penyakit ayannya. Ya, kalau kamu bersabar, walakil jannah, kamu dapat surga. Terus yang kedua, wa in syi'ti, dan kalau kamu mau juga, kata Rasul, da'autullaha. Opsi kedua, aku doakan kamu, ayyu'afiyaki, supaya kamu sembuh. Jadi mau pilih yang mana? Opsi pertama, kamu tidak saya doakan, tapi kamu kena penyakit ini terus sampai seumur hidupmu, tapi kamu dijamin surganya. Yang kedua, saya doakan dan sembuh, gitu ya. Faqalat, kata wanita ini, asbir. Kalau begitu ya Rasul, saya pilih bersabar. Saya mau dijamin masuk surga. Jadi nggak apa-apa, sekalipun saya tidak sembuh dari penyakit ayan ini, ya, tapi tolong didoakan saja supaya Allah atakasyafu, ya, supaya saya tidak tersingkap auratnya ketika ayan saya datang. Fad'ullaha li, doakanlah aku supaya Allah atakasyaf, supaya tidak tersingkap auratku. Maka didoakan oleh Rasul bukan kesembuhannya, tapi didoakan oleh Nabi, yaitu auratnya yang supaya tidak terbuka. Nah, ketika ibu itu keesokannya kambuh ayannya, maka auratnya tidak tersingkap. Baju gamisnya itu tidak ngangkat ke atas, tidak membuka auratnya. Nah, hadirin, di sini adalah contoh, ya, ada orang yang dia memilih surga ketimbang sembuh dari penyakitnya. Padahal kalau dia pilih opsi kedua, itu pun sudah juga merupakan ikhtiar terbaik. Ya, kita menempuh jalan untuk ikhtiar, tetap yakin kepada Allah, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan vaksin. Ini pertama kali harus ada dalam akidah kita. Cuma kita mencari obat, mencari vaksin, berusaha ikhtiar ke dokter dan sebagainya, ini adalah merupakan sunnah nabinya. Jadi kalau kita berobat, yakinkan semua kesembuhan dari Allah. Dah, setelah itu kita berobat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini contoh daripada seorang yang dia betul-betul bersabar kepada Allah Ta'ala. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Sampai jam berapa ya Pak Hari? Bapak, waktunya sampai jam 11.04 aja Pak. Oh gitu ya. Ada tanya jawab tidak setelah ya, ini? Ada tanya jawab nanti setelah ini. Baik. Sekarang saya sambung sedikit. Ini poin-poin terakhir yang teramat penting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, poin-poin terakhir begini. Dalam masa-masa seperti ini kan setan ini bermain. Setan bermain dan pintar sekali ingin menggelincirkan
supaya menggelincirkan orang-orang beriman. Na'udzubillah. Nah, hadirin, ketika ada musibah seperti ini, ya, orang kena musibah, kemudian dia putus asa, ada putus asa yang nanti follow up dari putus asanya itu nggak diampuni dosanya oleh Allah. Hati-hati dalam masalah ini. Makanya umat Islam perlu lagi dan lagi kita dekat kepada para ulama yang memahami Al-Quran, As-Sunnah, fatwa-fatwa dan nasihat para ulama. Orang kena musibah, ya dia bisa sampai kepada terperosok kepada putus asa yang tidak diampuni dosanya. Keputusasaan itu kalau dia ya putus asa dalam menghadapi ini, putus asa yang seperti apa yang tidak diampuni dosanya? Yaitu ada 4 macam. Ada 4 macam. Empat macam dosa tidak terampuni ini dalam kurung bila ia mati dalam keadaan demikian. Ini hati-hati. Makanya penting kita untuk mengolah hati kita. Ya, jangan sampai putus asa, akhirnya ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ditinggalkan agama Islam. Ini sangat berbahaya. Yang pertama, hadirin, yang pertama adalah mati dalam keadaan syirik, orangnya musyrik. Ini dalilnya ada pada surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya ke-48. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan kafir. Dia kena musibah. Ya, saking dia putus asanya, dia tinggalkan Islam. Dia sangka buruk kepada Allah. Dia jadi orang tidak beriman. Hadirin, ini pun tidak diampuni kalau meninggal dalam keadaan seperti itu. Dalilnya ada pada Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-91. Yang ketiga, hadirin, bahkan kalau dia keluar dari Islam, na'udzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu, anak, istri kita, suami, ya. Ali Imran, suratnya masih ketiga, ada pada ayat ke-85. Yang terakhirnya, yang nomor 4-nya hadirin, yaitu dalam keadaan dia sudah berputus asa kepada Allah Ta'ala. Akan cobaan-cobaan Allah, ketentuan hidup dan takdir Allah. Kan takdir baik buruk harus kita beriman dan menerima itu. Dia justru malah memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi orang munafik. Munafik akidah ini adalah zohir beriman, batinnya kafir. Ini yang paling berat nantinya, dosanya ini. Bukan cuma dia masuk neraka, tapi sifat nerakanya disebutkan, yaitu pada surat An-Nisa, ayatnya ke-145. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ayat-ayat ini boleh dibaca? Ada yang mau baca? Surat An-Nisa. Saya bisa baca yang An-Nisa 4. Silakan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Hadirin, An-Nisa pada ayat ke-48 jelas sekali. Innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa ayyusyraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan. Silakan yang keduanya. Kafir, ayat Ali Imran 91, silakan.
Al-Imran surat berapa, Ustaz? 91. Itu aja ya. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya. Di sini Allah Ta'ala firmankan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya. Fala yuqbal min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang dari antara mereka mil'ul ardi dhahaba, sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi untuk bayar dosanya di akhirat pun tidak akan bisa. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, enggak bakal ada penolong. Naudzubillah. Ini penting ya Bapak Ibu, kita mengolah hati kita dalam keadaan setiap kondisi keadaan. Ya, biasanya kan kalau orang lari dari agama Allah karena putus asa. Naudzubillah. Ya, sebagaimana public figure, ada artis gitu ya. Setelah dia cerai, kemudian dia, naudzubillah, dia pindah agama begitu. Ini kan berat. Hukuman ini berat. Coba nomor 3 dibaca. Yang murtadnya itu, silakan. Pada Ali Imran ayat 85. Silakan, ada yang mau terjemah? Lanjut. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa orangnya yang mencari agama selain Islam. Kalau bahasa kasarnya itu siapa yang murtad gitu Ibu. Kalau emang dia tadinya orang Islam. Siapa yang dia murtad, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, enggak bakal diterima oleh Allah selama-lamanya. Dan di akhirat dia menjadi orang yang paling merugi. Nah, yang terakhir silakan. Apalagi yang terakhir lebih berat nih. Ayat 145 An-Nisa. Ya, Ustaz. Silakan. 145 Ustaz ya, An-Nisa. Iya. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Hadirin, justru yang nomor 4 ini lebih menyeramkan dari yang 3 di atas. Kenapa? Karena dia sifat daripada posisi nerakanya disebut fidarkil asfali minan nar. Dia berada pada neraka paling bawah. Ya, walan tajidalahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan satu orang penolong pun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penting sekali kita untuk senantiasa sangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi keadaan. Ya, setiap apa yang terjadi terutama pada pandemi ini. Bahkan ini dalam hadis terakhir yang saya sampaikan adalah merupakan, memang kita bersedih ya, seperti para dokter 5 orang pertama itu, 5 orang dokter pertama yang meninggal itu salah satunya orang tua angkat saya, Dokter Adi Mirsa yang rumahnya di Kodam, yang kemarin putranya menerima penghargaan dari Pak Jokowi gitu ya. Nah, kita bersedih gitu kan. Beliau orang yang artinya ketika kita dalam keadaan susah beliau membantu begitu. Dan beliau terkena COVID, kita bersedih, keluarganya pun bersedih. Tapi hadirin, di sebalik itu semua ya, tetap ada kebaikan. Itulah yang kita maksud dalam tematik ini. Kasih sayang Allah Ta'ala di masa pandemi. Sekarang hadis terakhir saya sampaikan riwayat Imam Bukhari. Ini yang ada di layar kita. Saya buka dulu hadisnya. Ya, di sebalik musibah itu ada kebaikan tetap. Ya, kebaikan bagi apa? Kebaikan bagi orang yang terkena COVID itu sendiri diampuni dosa. Belum lagi nanti kalau kategori COVID adalah merupakan penyakit taun, ya, atau penyakit wabah yang termasuk dibawa sama jin, sumpamanya, bantuan jin. Tapi yang saya pahami dari para ulama bahwa COVID ini adalah bukan taun tapi wabah penyakit dari virus gitu ya. Baik, ini diantaranya pada 5.317 Baginda bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin, tidaklah satu musibah tusibul muslima, mengenai orang muslim, illa kafarallahu biha anhu, pasti menjadi penggugur dosanya. Allah gugurkan dosa-dosanya. Jangankan kena COVID yang sampai meninggal. Kata Nabi, hatta syaukah, sehingga satu duri saja, satu biji, satu ujung duri, jarum yang mengenai kaki orang muslim, yusyakuha, yang mengenainya itu menjadi penghapus dosa. Ya, belum lagi nanti keluarganya yang meninggal bersedih memang. Dia ngucapin innalillah. Itu pun akan dibuatkan satu rumah. Belum lagi kalau kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ataupun kita menyolatkan jenazahnya. Ustadz, bukankah COVID tidak boleh disolatkan? Tidak boleh disolatkan, maksudnya itu bukan tidak boleh disolatkan, tetap disolatkan dengan protokol kesehatan. Kita yang di rumah tetap sholat goib, gitu loh. Jadi semuanya naudzubillah, Bapak Ibu, ada yang terjadi seperti ini, jangan nggak sholat, tetap sholat di rumah. Niatin sholat goib. Ya, usolli ala hadzal mayyiti ghaiban. Sholat goib. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat goib 4 takbir karena Allah. Itu tahu nggak Bapak Ibu, kita yang sholat goib saja jadi dapat pahala. Bapak Ibu yang kalau ada yang meninggal, seperti maaf, dalam keadaan COVID-19 dia terinfeksi dan meninggal, kita nggak bisa nyolatkan di mana? Karena protokol kesehatan seperti itu, yang nyolatkan adalah tim dokter itu sendiri. Tetap kita sholat di rumah. Sholatnya niat sholat apa? Goib. Bapak Ibu tahu nggak, ketika kita sholatkan seperti itu, kita mendapatkan pahala seperti satu gunung Uhud. Tetap ada kebaikannya. Yang terkena COVID diampuni dosanya. Masuk kategori pahala mati syahid. Kita keluarganya mengatakan innalillah, dapat pahala juga. Kita yang sholatkan goib dapat pahala. Jadi nggak tersisa kecuali semuanya kebaikan dari Allah. Kalau kita betul cara pandang keilmuan kita. Mohon maaf, ini sudah lebih 2 menit, Ibu. Saya kembalikan kepada silakan. Ya, baik. Dari pelajaran ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Faisal untuk pencerahannya kepada kami. Insya Allah bisa makin memperkuat iman kami dalam menjalani pandemi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke fase tanya jawab. Di sini sudah ada 3 orang. Apakah akan langsung bertanya atau saya bacakan aja ya? Dibacakan Ibu, boleh. Pertanyaan pertama ini dari Saudara Agus Abdul Aziz, dan beliau akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Saudara Dina. Bagaimana cara istighfar kepada orang tua? Apakah cukup diniatkan saja? Dan pertanyaan ketiga dari Arif Baskoro, mengapa di surat Al-Zumar ayat 10 itu laki-laki dan perempuan diulang-ulang terus, Pak Ustadz, bukan dikatakan sebagai orang yang beriman. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Bukan, yang Az-Zumar, yang 10 itu. Yang 10 bukan Az-Zumar, Al-Ahzab. Oh, Al-Ahzab, oke. Jadi pertanyaannya, kenapa itu kata laki-laki dan perempuan diucapkan berulang-ulang? Baik. Tidak hanya orang beriman. Baik. Pertama kami persilakan kepada Saudara Agus untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, saya mungkin lebih pada ke pernyataan ya. Ada 2 pernyataan saya, mungkin saya minta tanggapan dari Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, pertama mengenai musibah. Kalau menurut pandangan saya Pak Ustadz, bahwa musibah itu terjadi atau seringkali terjadi karena kelalaian, ketidakhati-hatian, ya nggak prudent, kecerobohan atau gross negligence, atau mungkin ya itu ketololan kita, sehingga terjadilah musibah tersebut Pak Ustadz. Ya kan? Contoh misalkan, udah tahu tetangga kita kena COVID, kita main ke rumahnya, nggak pakai masker, itu kan akibat kecerobohan kita gitu. Akhirnya kena, lalu kemudian kita buat pernyataan, wah gue kena musibah nih. Nah, apakah yang demikian itu bisa pernyataan itu bisa ini Pak Ustadz? Artinya ya musibah ya memang musibah datang dari Allah ya, bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Bahkan daun jatuh pun karena sunatullah kan. Tapi kan lagi-lagi Pak Ustadz, karena kecerobohan, ketidakhati-hatian, kekurangan pengetahuan, sehingga terjadilah musibah tersebut Pak Ustadz. Gimana menurut tanggapan Pak Ustadz? Yang kedua mengenai ini Pak Ustadz, mengenai berprasangka baik terhadap Allah. Ini mungkin saya sekedar sharingannya buat ke teman-teman,
juga mungkin minta tanggapan dari Pak Ustadz. Jadi memang kita harus begitu Pak Ustadz, harus berprasangka baik kepada Allah, dan mungkin ini bisa dikait-kaitkan dengan law of attraction Pak Ustadz, hukum tarik-menarik. Itu mungkin Pak Ustadz pernah baca buku The Secret ya, dari Rhonda Byrne ya, seorang TV writer dari Australia. Jadi memang kita harus berprasangka baik sama Allah. Ini saya ada pengalaman pribadi Pak Ustadz. Jadi waktu anak-anak saya masih kecil, masih balita, seluruhnya saya ajak ke Depok Pak Ustadz. Saya ajak ke Depok, saya ajak ke kampus saya cerita ke anak-anak saya bahwa dulu ayah kuliah di sini. Ini tempat kuliahnya. Itu loh di seberang rel tempat ayah makan siang atau makan. Ini kampus ayah, bla bla bla. Nah, dalam hati saya berucap, insya Allah anak-anak saya bisa terima di sini. Nah, itu hukum tarik menarik Pak Ustadz menurut saya, karena saya berprasangka baik sama Allah. Dan alhamdulillah seluruh anak-anak saya diterima di FHUI Pak Ustadz, sama dengan kampus saya. Gitu. Lalu kemudian waktu kecil juga kakak saya kan kebetulan Budi Utomo angkatan 75. Waktu itu rumah saya dalam gang Pak Ustadz. Saya diminta oleh kakak saya nungguin Harley Davidson, temannya kakak saya gitu. Harinya saya span gitu. Saya duduk, saya berujar, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya punya Harley Davidson. Alhamdulillah terpenuhi Pak Ustadz. Nah, itulah apa yang saya maksud, ya kita harus berprasangka baik sama Allah. Dan rupanya Pak Ustadz, entah benar atau apa, ini saya pernah dengar hadis Pak Ustadz. Jadi begini ada hadisnya. Jadi waktu Rasulullah Isra Mi'raj, itu Rasulullah kan ke langit 1, ketemu Nabi ini, langit 2, dan lain sebagainya, sampai ke surga kan. Nah, di dalam surga itu kan didampingi oleh Jibril ya Pak Ustadz ya. Yeah. Oleh malaikat Jibril. Lalu tadi Pak Ustadz singgung-singgung seorang wanita Ethiopia yang hitam, kulitnya hitam kan. Nah, Rasulullah di situ melihat ini Pak Ustadz, ada seorang bidadari hitam manis, dahinya lebar, alisnya seperti semut beriringan, lebah bergayut, matanya biru Pak Ustadz. Dan dan Rasulullah melihat. Nah, rupanya bidadari itu tertunduk, tersipu malu-malu Pak Ustadz. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu siapa gitu. Nah, Jibril menjawab bahwa itu bidadari yang disiapkan oleh Allah untuk Sayyidina Umar Pak Ustadz. Sayyidina Umar masih ada di bawah, masih di bumi. Jadi Sayyidina Umar juga berprasangka baik sama Allah bahwa dia suatu saat masuk surga, ingin didampingi oleh seorang bidadari yang seperti yang dideskripsikan seperti itu Pak Ustadz. Baik. Nah, maksud saya, kalau menurut saya itu Islami ya Pak Ustadz ya, mengenai law of attraction itu, hukum tarik menarik. Iya. Jadi mohon tanggapan Pak Ustadz, saya takut musyrik aja Pak Ustadz. Pertama soal yang musibah itu karena kelalaian, kecerobohan, ya ketololan kita, gross negligence, nggak hati-hati. Yang kedua ya, itu yang mengenai berprasangka baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini 3 dulu ya, saya jawab. Hadirin, musibah terjadi karena kecerobohan. Ini saya jawab dulu. Tidak mesti. Ya, Pak Agus. Yang statement musibah terjadi karena kecerobohan, saya jawab dulu. Tidak mesti. Kenapa? Karena para nabi tidak punya kecerobohan. Para nabi, para rasul tidak ada kecerobohan. Justru mereka adalah cobaannya paling berat. Dalilnya saya bawakan dalam hadis Sahih Bukhari. Ini hadisnya, ya, nomornya 5647. Bahwa Nabi bersabda bahwa asyadun nas balaan, orang yang paling berat ya cobaannya, musibahnya adalah al-anbiya, para nabi dan para rasul dan para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang satu level di bawah mereka, yaitu para ulama, para orang soleh, para orang beriman. Jadi ini ketika ada musibah kepada para nabi, itu tidak boleh kita katakan sebagai kecerobohan mereka, tapi ujian, yaitu sebagaimana pohon makin tinggi, maka anginnya makin besar. Dari sinilah kita katakan bahwa musibah kejadian itu bisa kita tafsirkan yang A adalah kalau sejatinya dia terkena kepada orang-orang soleh, para nabi, musibah kepada orang soleh. Musibah kepada orang soleh ini kita sebut sebagai
ujian, untuk kenaikan derajat. Oke, Pak Ustaz. Yang kedua, yang B, yaitu musibah terkena kepada orang beriman tapi yang lalai. Maka ini kita sebut sebagai yaitu peringatan dari Allah supaya kembali kamu bertobat. Oh, oke. Itu banyak dalilnya itu. Cuma waktunya ini sudah terlalu siang. Kepada orang beriman tapi lalai, peringatan dari Allah. Nah, yang ketiga, Pak, lebih menyeramkan. Ada dalilnya juga. Yang C, yaitu kalau terkena kepada begajul, apa begajul? Terkena kepada orang jahat. Ini adalah siksa ringan di dunia. Begitu jadi posisi kita memahami ini semua. Nah, itu dalilnya Bapak boleh dibuka nih. Contohnya ada dalam kepada orang jahat, dia adalah orang-orang pendosa. Contohnya ada pada Al-Ankabut ayat ke-40. Ya. Di situ Allah sebutkan bahwa dosa, musibah yang terjadi itu karena dosa-dosamu. Tapi tidak boleh kita katakan kepada yang kelompok A. Jadi kepada orang soleh ini diantaranya para nabi, maka itu kita sebut sebagai yaitu sebagai ujian bagi mereka. Tapi kalau orang beriman itu, dia orang beriman, suka bermaksiat, masih makan riba, nggak tutup aurat, itu peringatan dari Allah. Artinya Allah sayang kepada Anda untuk supaya kembali. Tapi kepada orang jahat, itu siksa ringan di dunia. Baik, yang pertanyaan keduanya dari Bapak Agus, yaitu sanggak baik. Betul, hukum tarik menarik ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, hadis Bukharinya itu bunyinya begini bahwa aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Gitu. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Sayyidina Umar menyangka dia akan masuk surga, yakin dengan amal soleh yang dia buat. Allah sediakan juga seperti itu. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Itu betul. Kalau Bapak mau saya tampilkan hadisnya juga. Ya, ini saya buka lagi hadisnya. Riwayat daripada Imam Bukhari. Bahkan ini hadisnya hadis qudsi, bukan hadis biasa. Allah berfirman, Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku, kata Allah. Ya. Nih. Kata Allah, tuh sudah tampil hadisnya 6970. Allah firmankan, Ana inda zonni abdi bi. Ana, aku, yang saya warna hitamkan tuh. Inda zonni abdi bi. Sesuai dengan sangkaan hambaku. Betul, kalau Anda sangka baik kepada Allah, akan terjadi seperti itu. Jadi hukum tarik-menariknya ini berdasarkan syariat ada seperti itu. Makanya selalu kita harus sangka baik kepada Allah Ta'ala. Baik, pertanyaan nomor 2 hadirin, yaitu nomor 2 adalah bagaimana Ustadz cara istighfar. Ini baik nih, ada formulanya. Ya, ini termasuk hadis yang saya kemas dari gabungan 3 hadis. Tapi nanti terlalu lama kalau saya tampilkan, langsung saja cara istighfar ini, sebab ini termasuk amalan yang sangat hebat. Untuk jangan kita tidak beristighfar untuk bapak ibu kita. Sebab kalau kita anak istighfar untuk bapak ibunya itu makin ditinggikan derajatnya. Ya, buat ortunya saya singkat. Kalau anak istighfar buat ortunya, ini ortunya itu orang tuanya ya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, seperti apa Ustadz? Ada formulanya yang kami buat dari gabungan 3 hadis. Ya, saya tulis gabung 3 hadis. Yaitu seperti ini jadi formula bacaannya itu. Ya, Ibu atau Bapak tadi yang bertanya, Anda boleh baca seperti ini 100 kali setiap hari. Silakan dijadikan amalan. Ini saya ijazahkan kepada jamaah yang ada di pengajian Zoom ini. Robbik firli wali walidayya. Dibaca 100 kali. Walil bukan walil. Robbik firli wali walidayya. Dibaca 100 kali setiap hari. Ini berdasarkan gabungan 3 hadis ulama-ulama hebat. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Enggak ada ulama lebih hebat dari 3 orang ini dalam ilmu hadis. Nah, formula ini saya dapatkan gabungan 3 hadis tadi. Combine antara 3 hadis tadi. Jadi silakan Mbak atau siapa tadi bertanya, bacaannya Robbik firli wali walidayya. Nomor 3, Al-Ahzab, kenapa diulang-ulang kata-kata orang beriman?
tujuannya adalah Allah ingin supaya kita, ya, kenapa diulang orang-orang beriman itu? Karena saking cintanya Allah dengan mereka. Ya, saking cintanya Allah Ta'ala dengan 10 orang tadi yang disebutin. Makanya diulang. Bukan cuma secara garis besar, tapi diulang. Mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki, muslim perempuan, laki perempuan yang sholat, laki perempuan yang sabar, laki perempuan yang khusyuk, laki perempuan yang bersedekah, laki perempuan bla bla, sampai yang ke-10, laki perempuan yang banyak berzikir. Sengaja disebutkan di situ supaya untuk menunjukkan saking cintanya Allah kepada 10 orang tadi. Ini saja dapat saya sampaikan. Kekurangannya. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Ustadz, itu yang dia maksud pertanyaan Dina Mariana tadi, apa istighfar untuk orang tua, maksudnya kita zikir gitu untuk iya, untuk Bapak. Ini dijadikan zikir. Oke. Dijadikan zikir harian. Ini gabungan 3 hadis dari ulama-ulama besar, yaitu dari Imam Ahmad, ya. Hadisnya saya tidak tampilkan waktunya. Hadis Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ini sekalian zikir untuk kita sendiri juga bisa Pak Ustadz digabung gitu. Bapak, bacaan ini Rabbik Firli ini sudah artinya untuk kita dan orang tua. Oh, I see. Oke. Siap. Oke, Pak Ustadz, cukup. Thank you. Makasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz Muhammad Faisal. Ini ada pertanyaan satu lagi, masih bisa Pak? Monggo, silakan. Ada waktu? Mungkin agak udah terlintas sejawab, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Karena sesuai dengan kondisi kita saat ini, yaitu dari Saudara Amiruddin Harahap, kapankah COVID ini dikatakan sebagai azab, sebagai ujian, dan sebagai musibah? Ya, silakan. Baik. Jadi, hadirin, COVID ini dikatakan sebagai siksa, ujian. Nah, kembali lagi kepada yang tadi 3 ini, yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi, contoh-contoh praktek ini, seumpamanya orang soleh terkena COVID, ya, seperti kemarin 2 hari lalu menantunya ulama Betawi, Kiai Haji Saifuddin Amsir, ataupun anak putra dari Mbah Maimun Zubair yang meninggal sebulan lalu, ya, adik daripada Gus Najih, ini kan orang soleh, ulama besar, kena COVID positif gitu ya. Maka ini kita sebut sebagai ujian dan kenaikan derajat. Gitu. Berarti COVID ini kalau kena kepada kelompok A. Lalu kalau COVID ini kena kepada kelompok B, ini orang Islam, tapi sholatnya malas-malas. Nah, kita katakan ini peringatan dari Allah. Tapi kalau dia kenanya kepada orang jahat, boleh kita katakan ini adalah siksa yang ringan di dunia. Sebab akan dia dapati nanti siksa yang berat di akhirat. Gitu. Berdasarkan surat As-Sajdah ayat ke-21. Ada nih ayatnya nih. Ya. As-Sajdah ayat ke-21. Gitu. Ya. Jadi contohnya mudah kita buat dari yang 3 ini. Dan ini boleh dipakai contoh ini untuk setiap musibah. Seperti kemarin ada tsunami, seperti ada banjir masamba, ada Pak Kiai yang rumahnya kerendam, orang soleh. Boleh kita proses dari yang 3 ini. Ada perampok juga yang mati, itu lagi nyolong gitu. Kena banjir, kita masukkan ke dalam yang nomor C ini. Begitu? Silakan. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu nggak Pak? Atau sudah? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah. Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Yusman, silakan. Yusmar, silakan. Pak Ustadz, keren Pak Ustadz. Iya, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Satu aja pertanyaan mengenai kondisi COVID sekarang ini. Mungkin ada amalan atau seperti wirid setelah sholat yang bisa kita bacakan untuk paling tidak menghindari wabah ini untuk diri kita dan keluarga kita. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amalan-amalan seperti ini, kalau dari guru-guru kami hadirin, sebab untuk menghindar dari untuk kita ambil referensi langsung dari hadis, ya, dari hadis itu Nabi tidak pernah ada musibah corona pada zamannya.
Jadi dari hadis yang berupa lafaz dan letter hadisnya itu tidak ada. Seperti doanya kalau kita bahasa Arab kan Allahumma inna na'udzubika min hadzal marad corona. Itu dengan bahasa Arabnya. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami mohon perlindungan kepada Engkau min hadzal marad corona, dari penyakit corona ini ya Allah. Itu tidak ada hadisnya. Dari hadis tidak ada. Ya, tapi ulama kita ada juga yang buat seperti lafadznya kayak tadi yang saya ucapkan. Jadi kalau ada yang mau berlindung dengan doa sesuai dengan hajat yang sekarang kita terjadi hari ini, ya boleh Anda baca doanya itu seperti yang barusan saya yang barusan saya tulis Allahumma begitu. Ini dengan bahasa Arabnya Allahumma inna gitu ya, na'udzubika min hadzal marad corona. Kelihatan bahasa Arabnya Bapak Ibu? Allahumma inna na'udzubika minal corona. Ini kebetulan laptopnya dari Jeddah jadi bisa bahasa Arab juga. Allahumma inna na'udzubika min hadzal marad corona, itu boleh. Hadzal marad corona. Ustaz. Al-corona. Ustaz. Baik, sekarang gini, amalan yang lainnya Bapak Ibu ya, boleh kita baca ayat kursi setiap habis sholat 3 kali. Amalan, kalau ini amalan dari ulama ya. Ya, baca ayat kursi setiap habis sholat mudah saja 3 kali. Oke, Pak Ustaz. Oke. Dah, gitu. Habis sholat. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah ya dari musibah. Amin. 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 Cukup, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita tutup acara tanya jawab dan selanjutnya kita langsung masuk acara ini Pak Ustadz, maaf kita mohon doa dari Bapak untuk kita semua, utamanya untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit Pak. Saudara Nino khususnya ya Pak, saat ini sedang berjuang melawan sakit CA dan ginjal. Mohon doa untuk teman kami ini. Terima kasih. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna na'udzubika min hadzal marad corona min biladina hadhi Indonesia khassah wa bi jami'il buldan fil alami kulli 'amah. Allahumma shfiha mardoha. Daripada teman kita tadi disebutkan namanya ya Allah, Allahumma shfiha shifaan ajilan la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangannya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad Faisal, masukan pencerahannya sangat bermanfaat bagi kami semua dan juga doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon mungkin nggak kita mendapatkan materi yang telah disampaikan tadi Pak Ustadz untuk saya tidak tulis resumnya, itu dari hafalan saya aja sih. Oh gitu. Makanya karena saya sibuk banget, Pak Hari kemarin minta, belum sempat nulis gitu. Waktunya terlalu mepet gitu ya mintanya. Terima kasih banyak. Ya. Sangat komprehensif. Ini nggak direkam ya, nggak direkam. Direkam Pak. Nah udah dengerin aja rekaman kembali ayatnya. Ya baik. Gitu ya. Saya mohon maaf harus live ya. Iya. Iya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad Faisal. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya Pak. Insya Allah lanjut lagi. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Sitikop. Kami ucapkan terima kasih. Bagi teman yang mau berinfak, silakan bisa ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7144575134 atas nama Indah Rahayu dan Dina Kadiana. Dari saya cukup sekian, mungkin ada pengumuman-pengumuman yang lain, silakan. Ada mau bertanya nggak sama Ustaz Agus?
Boleh siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya lawyer aja ya. Pertanyaannya gimana cara beli Harley-nya seperti itu tadi. Beli Harley. Yang beli Harley tadi belum dijawab beli Harley. Itu law of attraction tuh, Fik. Bener, Law Fik. of attraction, good ya. Menarik tuh, luar biasa. Manjada wajada. Manjada wajada. Gimana kabarnya? Kayaknya Agus sudah siapin Agus nih. Ini Rosdiana ya? Ira. Nah, itu dong rekamannya. Apa, Mut? Siapa nih? Oh, rekaman ya, nanti di ini ya. Dari yang kemarin itu juga kita belum dapat dari hostnya Mas Haris ya. Nanti insya kita akan baca. Kalau yang ini lancar. Teman-teman jangan lupa sedekah. Kari, terima kasih. Sama-sama semua. Foto, terima kasih teman-teman, pertanyaannya bagus-bagus. Teman-teman jangan lupa sedekahnya. Apa? Jangan lupa apa? Host siapa nih hostnya? Agus. Urunan. Ayo foto bersama dong. Ya, foto bersama gue lagi pakai pelopor. Bisa. Hostnya siapa sih? Foto bersama dong. Hostnya Agus. Hostnya diambil alih oleh A3. Fikri ya hostnya. Enggak, hostnya diambil alih oleh A3. dibajak malah A3. Oh gitu. Coba dipengaruhi semua. Namanya ini nama semua nih, nggak ada. Agus udah insaf, udah nggak berisik. Dibuka sih. Jadi gimana Warmo jalan kan? Dibuka gitu. Jalan dong Gus. Kenapa? Wah, mantap. Warmo minggu ini kita jalan ke Lebak Bulus. Alhamdulillah. Canggih. Itu Quran gimana Quran? Alat sholat sumbang. Ikutan dong. Ya. Baju, mau kene, orang Betawi bilang mau kene. Mau enggak? Oh ya, siapa yang mau nyumbang untuk peralatan sholat, baju untuk anak pemulung kemarin di Kampung Kapin ya? Kampung Kapin. Sorry, recordingnya udah dimatiin belum ini? Belum. Mau kene bagus juga, mau kene bekas juga nggak apa-apa.